Hai gengs, balik lagi sama Jalan Tikus. Game FPS atau game tembak-menembak menawarkan suasana yang lebih nyata berkat perspektif kamera yang lebih dekat pada senjatanya. Tidak heran jika banyak para gamers yang lebih suka bermain game tembak-menembak dengan gameplay FPS dibandingkan dengan lainnya. Pada perangkat Android sendiri, sudah banyak game-game FPS seru yang beredar yang tentunya memiliki keunikan baik dari segi grafis dan gameplaynya yang ditawarkannya. Berikut adalah game-game FPS yang menarik untuk dimainkan di 2021. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. 1. FPS Cyberpunk Shooting Game. Yang pertama, ada game FPS dengan tema futuristik, yakni FPS Cyberpunk. Memang game dengan tema Cyberpunk sangat ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Oleh karenanya, banyak developer game yang membuat game dengan tema cyberpunk. Nah, peristiwa pertempuran dalam game ini yang diambil dengan konsep fiksi pada tahun 2077 di mana dunia cyber sudah muncul dan kemanusiaan telah hancur, yang menyisahkan beberapa pasukan cyberpunk dan sci-fi troopers. Kamu bisa memilih di antara dua kubu tersebut dengan mode pertempuran team deathmatch maupun capture the flag. Senjata yang ada juga diadaptasikan dengan tema cyberpunk, yakni ada senjata assault sampai senapan laser sekalipun. Bahkan setiap senjatanya memiliki skill khusus masing-masing. 2. War After. Game FPS berikutnya adalah War After, sebuah game FPS yang memiliki grafik setara game konsol. Pergerakan karakter yang ada terlihat cepat, sehingga membuat pertempuran berlangsung secara intensif. Kontrol yang intuitif sangat mendukung jalannya pertempuran, apalagi tersedia kontrol menembak secara otomatis. Ketika karakter kamu mendekati musuh, maka secara otomatis karakter tersebut akan menggunakan senjata jarak dekat. Berbagai pilihan senjata telah disediakan dalam game, dan juga terdapat sistem upgrade untuk setiap senjatanya. Bahkan terdapat skin-skin menarik yang membuat tampilan karakter semakin kece. Secara keseluruhan, gameplaynya yang ditawarkan sangat seru. Namun, game ini masih dalam tahapan open beta, sehingga fitur-fitur yang ditawarkan masih akan dikembangkan lagi. 3. Ghost of War World War II. Game FPS yang satu ini menawarkan gameplay bertema Perang Dunia Kedua. Kamu bisa melihat perlengkapan tempur dan persenjataan yang digunakan terlihat lawas. Namun semua konsep pertempuran dengan tema yang lawas tersebut dibalut dengan tampilan grafik yang memukau. Sayangnya dengan tampilan yang indah membuat game ini tergolong berat untuk dimainkan. Untuk saat ini, game ini hanya menyediakan 3 pilihan map dengan ciri khas pertempuran Perang Dunia Kedua. Mengingat game ini tergolong masih baru dirilis, terdapat 2 pilihan atau 2 karakter dengan model yang disesuaikan pada masa itu. Ditambah sang karakter memiliki asal negara yang berbeda. Selain itu juga ada beberapa pilihan senjata beserta sistem upgrade-nya. Pada pertempurannya berlangsung secara team deathmatch yang akan mempertemukan 2 kubu dalam durasi waktu tertentu. 4. Call of Modern Warfare Free Commando. Call of Modern Warfare merupakan game FPS berbasis stage dengan misi-misi memenangkan setiap pertandingan yang ada. Dengan demikian, kamu dapat memainkan game ini secara offline dan melawan bertempur adalah AI atau bots. Meskipun begitu, bermain secara offline namun mode permainan yang sangat ditawarkan berupa team deathmatch yang dimana kamu akan bekerja sama dengan para bot lainnya untuk mengumpulkan poin tim tertinggi. Kontrol yang ditawarkan sangat mempermudah jalannya permainan dikarenakan terdapat fitur menembak secara otomatis, namun kamu juga bisa merubahnya ke pengaturan untuk menembak secara manual. Beberapa senjata menarik kamu bisa dapatkan secara gratis dengan menonton iklan terlebih dahulu ataupun kamu bisa membelinya. Selain itu juga kamu terdapat equipment tambahan yang bisa membuat permainan menjadi semakin seru. 5. Fire Strike Online. Masih dengan FPS yang memiliki mekanisme pertempuran utama berbasis deathmatch, game Fire Strike Online Style memberikan mirip dengan CSGO. Terlebih lagi, game ini juga menawarkan mode bom. Terlihat tampilan grafik yang indah dengan ciri khas game CSGO, beserta pembagian tim antara tim teroris dan tim anti-teroris. Jumlah pemain pada setiap arena permainannya akan berlangsung secara 5 versus 5. Pembagian waktu permainan adalah antara 5-7 menit. Kontrol menembak yang tersedia juga sangat simpel dikarenakan terdapat kontrol untuk menembak secara otomatis. Berbagai senjata menarik bisa didapatkan seiring dengan level karakter yang ditempuh. 6. Combat Soldier. Kali ini ada game FPS dengan grafik poligon yang seru, yakni Combat Soldier.
Pertempuran akan berlangsung secara intensif, sang karakter juga akan berlari secara otomatis jika tidak sedang dalam keadaan mode membidik. Tersedia pula beberapa pilihan map meskipun tidak banyak, dan pada setiap map tersebut didesain untuk pertempuran yang strategis. Oleh karenanya itu, kamu bisa menyesuaikan gaya bertempur kamu sendiri pada setiap mapnya. Selain itu juga tersedia pilihan senjata yang bervariatif sebagai salah satu kunci strategis dalam mengalahkan musuh. Sayangnya, mode permainan yang ditawarkan masih sama dengan lainnya, yang mengandalkan mode Team Deathmatch atau Deathmatch. Akan tetapi, kamu bisa memenangkan suatu pertempuran, maka kalian bisa mendapatkan suatu trofi yang dihitung sebagai sistem ranking. 7. Battlegun 3D. Berbeda dengan game FPS sebelumnya yang mengusung grafik poligon, kali ini ada game FPS dengan grafik berbentuk blok, yaitu Battlegun 3D. Meskipun mengusung grafik blok, namun kualitas grafik yang ditawarkan tergolong HD. Untuk mode pertempurannya tidak hanya menyediakan deathmatch, melainkan juga ada mode capture arena yang semuanya dimainkan secara tim. Kontrolnya nyaman, ditambah dengan fitur menembak secara otomatis akan membuat permainan berlangsung lebih seru. Selain itu, terdapat juga berbagai pilihan senjata beserta tampilan karakter yang membuat game ini tampak variatif. Untuk saat ini, Battlegun 3D hanya bisa memainkan secara online. Namun, menurut kabar dari developernya sendiri, kedepannya game ini akan bisa dimainkan secara offline. Itulah game-game FPS terbaik yang seru dimainkan di 2021 ini. Ada rekomendasi lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye gengs!